Shalom saudara-saudara sekalian, orang muda Murid Katolik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Untuk mengawali permohonan kita pada hari ini, saya akan menceritakan seorang kisah mengenai seorang ibu dan anak-anaknya. Ada kisah mengenai seorang ibu yang untuk pertama kalinya akan memasak daging sapi di rumahnya. Dia belum pernah memasak daging sapi ini sebelumnya. Dan sebelum memasaknya, dia mengatakan kepada suami dan anak-anaknya bahwa ini akan menjadi masakan daging sapi pertamanya. Maka pada saat makan malam nanti, jikalau daging sapi ini terasa tidak enak, tidak perlu memberikan komentar apapun, tapi cukup tinggalkan meja makan dan segera bersiap memakai pakaian yang rapi, jas dan sepatu untuk pergi makan di restoran bersama-sama. Ibu ini mempersiapkan masakan itu cukup lama, dan ketika masakan itu sudah siap, pada saat makan malam nampak di situ telah duduk suami dan anak-anaknya dengan sudah berpakaian lengkap dengan jas dan sepatu. Mereka rupanya ragu dengan masakan sang ibu, sehingga mereka telah mempersiapkan diri untuk pergi makan ke restoran. Padahal mereka belum merasakan masakan sang ibu, tetapi mereka sudah meragukan masakan itu tidak akan enak. Suami dan anak-anaknya sudah sering memakan masakan sang ibu itu, dan masakannya terbilang cukup enak. Tetapi ketika sang ibu memasak hal yang baru, mereka malah meragukan masakan sang ibu. Sang ibu tidak marah dengan keraguan suami dan anak-anaknya tentang makanan yang belum dicoba sama sekali. Tetapi dia meyakinkan mereka untuk percaya dan tetap memakannya. Dan hasilnya, daging sapi yang dimasak oleh sang ibu ternyata enak. Saudara-saudari, orang muda-muda Katolik yang terkasih, sama halnya dengan Injil yang telah kita dengarkan pada hari ini, di mana ada beberapa para murid yang mengikuti Yesus yang masih meragukannya. Padahal murid yang mengikuti Yesus sampai ke Galilea itu sudah melihat Yesus bangkit dari kematiannya, tetapi mereka masih meragukan Yesus yang ingin naik ke surga. Tetapi hebatnya, Yesus tidak menolak dan mempertanyakan keraguan mereka. Yesus memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada mereka, agar mereka melihat Yesus secara pribadi dari dekat. Keraguan manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi misi pengutusan. Oleh karena itu, sebelum amanat agung diberikan Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan para murid. Yesus menyatakan dan menegaskan kekuasaan yang dimilikinya. Ia memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Dalam Injil hari ini, Yesus menguatkan dan meneguhkan panggilan hidup mereka di dunia, yaitu untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada semua orang. Dan bahkan Yesus memberikan jaminan penyertaan dan memberkati para muridnya. Setelah peristiwa ini dan setelah Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus menjadi pribadi yang tidak ragu-ragu lagi. Mereka berani memberitakan Injil dengan tulus tanpa ragu, meskipun ancaman dan penderitaan, aniaya dan pembunuhan menghadap mereka. Tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan sampai mati. Penderitaan mereka telah sampai kepada kita saat ini, sehingga kita boleh memperoleh kasih karunia dan keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari, terkadang secara tidak langsung, kita sama dengan cerita sang ibu dan para muridnya yang meragukan sesuatu yang ternyata selama ini kita sudah mengetahui kebenarannya. Ketika kita khawatir secara berlebihan, sebenarnya kita meragukan Tuhan,
seakan kita tidak percaya bahwa Tuhan akan membantu dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kadangkala kita meragukan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dan kadangkala kita merasa bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Tapi percayalah bahwa di setiap keraguan yang kita alami, Tuhan bukan meninggalkan kita. Dia bahkan mendekati, meyakinkan dan menguatkan kita agar tetap percaya padanya lewat orang-orang di sekeliling kita. Injil hari ini mau mengatakan kepada kita agar kita mau meninggalkan keraguan-raguan kita. Apakah selama ini kita ragu-ragu kepada Yesus? Apakah selama ini kita ragu dalam menyembah Yesus? Mari kita renungkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Ia mendekati kita dengan firman-Nya. Firman-Nya terus disampaikan pada hari ini untuk memberikan kekuatan kepada kita yang ragu. Janganlah ragu untuk menyembah Tuhan, karena Ia adalah penguasa surga dan bumi. Dia layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan. Mungkin banyak di antara kita yang ragu tentang tujuan hidup kita, tapi saat ini, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah tujuan yang mulia, yakni untuk menjadi saksinya di dunia ini. Mungkin di antara kita juga ada yang ragu tentang bagaimana masa depan kita nanti. Ingatlah, Tuhan Yesus melenyapkan keraguan para murid dengan berjanji bahwa Ia akan menyertai mereka senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji ini berlaku juga untuk kita semua saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya sepanjang hari-hari dalam hidup kita, sampai akhir zaman. Jangan ragu-ragu dalam kehidupanmu, sebab kita memiliki tujuan hidup yang mulia, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Jangan ragu tentang masa depanmu, sebab Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.